Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi 1 atau materi pertama kita masuk ke pengenalan atau konsep dasar dari perancangan eksperimen. Kita mulai dari pengertian dasar mengenai apa itu eksperimen. Jadi eksperimen itu merupakan suatu pengujian atau serangkaian proses yang dilakukan dengan secara sengaja kita lakukan perubahan di variabel input sehingga kita bisa amati perubahan yang terjadi di variabel outputnya. Jadi misalnya di sini kita ingin melakukan eksperimen dengan tujuan untuk mengurangi cacat produksi pada proses embossing label kulit sapi di celana jeans. Nah, sebelum eksperimen itu dilakukan, kita tentukan faktor-faktornya yang atau kita duga faktor-faktor yang kira-kira berpengaruh terhadap cacat produksi pada proses embossing label kulit sapi tadi. Misalnya faktor yang berpengaruh, di sini yang kita duga berpengaruh ada temperatur proses embossing, lamanya waktu embossing, dan ketebalan kulit sapi. Maka nanti di eksperimen yang kita lakukan, kita ubah-ubah tuh variabel input tadi, temperatur prosesnya kita buat beda-beda, lamanya waktu embossing kita ubah-ubah, ketebalan kulit sapinya kita ubah-ubah. Sehingga nanti kita tahu kalau setelah kita ubah-ubah variabel input tadi, maka nanti cacat produksinya jadi seperti apa. Seperti itu contohnya perubahan yang kita lakukan di variabel input, kemudian kita amati hasilnya di variabel outputnya. Kemudian kenapa eksperimen itu perlu dilakukan? Jadi kalau di manufaktur, eksperimen itu terutama dilakukan pada desain produk baru, formulasi dan desain produk baru, kemudian pengembangan proses manufaktur dan proses pengembangan. Eksperimen ini sebenarnya tidak hanya bisa dilakukan di industri manufaktur saja, tapi juga bisa dilakukan di industri non-manufaktur, seperti di marketing, service operation, dan lain sebagainya. Misalnya di marketing, kita ingin melakukan eksperimen dengan tujuan kita pengen tahu nih gimana caranya meningkatkan sales atau penjualan. Maka misalnya di sini yang kita lakukan adalah kita coba ubah-ubah strategi marketingnya. Misalnya kita gunakan strategi marketing diskon 50%. Kita lihat hasil salesnya seperti apa. Kemudian kita ubah lagi strategi marketingnya misalnya menjadi beli 1 gratis 1. Kita lihat hasil salesnya seperti apa. Nah, itu juga termasuk eksperimen. Nah, tadi eksperimen itu kan percobaan tadi ya, sedangkan di sini yang akan kita pelajari adalah perancangan eksperimen atau nama lainnya ada perancangan percobaan, desain eksperimen, design of experiment, dan experimental design. Ada juga menyebutnya sebagai statistika percobaan. Nah, pengertiannya di sini intinya adalah experimental design itu setahap sebelum eksperimen itu dilakukan. Jadi experimental design ini bisa dibilang adalah suatu proses untuk merencanakan suatu percobaan sehingga data-data yang sesuai itu bisa kita kumpulkan dan bisa kita analisis dengan metode statistika sehingga dihasilkan kesimpulan yang objektif dan valid. Jadi sebelum eksperimen itu dilakukan harus ada perancangan yang benar sehingga hasil eksperimen nanti valid seperti itu. Nah, perancangan eksperimen ini banyak dilakukan di dunia industri untuk perancangan kualitas. Jadi kalau dulu kualitas itu kan biasanya dikendalikan atau pengendalian kualitas itu kan biasanya pada saat proses. Jadi sudah mulai berjalan gitu ya proses produksinya, kemudian diinspeksi ataupun juga misalnya inspeksi pada saat finish good atau produk sudah jadi. Nah, kalau di perancangan eksperimen itu kualitas itu sudah dirancang di awal. Sehingga diharapkan nantinya ketika sudah ada perancangan kualitas di awal, itu nanti produk yang keluar sudah dijamin memiliki kualitas yang baik. Gitu. Jadi tidak ditemukan lagi adanya produk-produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi kalau sudah ada perancangan kualitas di awal. Nah, untuk di industri, aplikasi dari experimental design contohnya seperti ini.
eksperimen untuk menentukan komposisi bahan dasar terbaik untuk meningkatkan ketangguhan material solid surface dan lain sebagainya. Jadi ini tujuannya berarti pengen membuat material solid surface yang tangguh. Maka di sini kita ubah-ubah nih komposisi bahan dasarnya harus seperti apa sih supaya mendapatkan material solid surface yang bagus.